Halo, selamat datang kembali di channel Effendi Wang. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang buku Damai Tak Tergoyahkan dari Ajahn Chah. Sebelumnya saya udah sharing tentang bab pertamanya, judulnya Damai Tak Tergoyahkan. Sekarang kita bahas bab kedua ya, berikutnya judulnya Teori dan Kenyataan. Tapi sebelumnya teman-teman boleh support channel ini dengan klik subscribe dan tombol merah ya, biar saya lebih banyak lagi bisa memberkahi banyak orang dengan buku yang bagus ini ya. Oke, judulnya Teori dan Kenyataan ini menyambung pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kan berbicara tentang memahami tentang pikiran itu sifatnya impermanen, anicca, datang dan pergi ya. Pikiran itu selalu tidak pernah puas ya. Pikiran itu pertama selalu berubah ya, tidak permanen. Pikiran itu tidak pernah puas, dan pikiran itu bukan diri kita, itu ya. Nah, di bab berikutnya dikasih tahu ya, yang judulnya Teori dan Kenyataan. Kita justru di dalam meditasi ini diajarkan untuk awalnya emang memahami konsep, tapi akhirnya kita diajarkan untuk melepaskan, tidak untuk melekati konsep tersebut, yaitu justru malah membuang sama sekali pengetahuan tentang anicca, dukkha, anatta, pengetahuan tentang segala sesuatu tidak ada permanen, segala sesuatu bukannya diri, segala sesuatu tidak memuaskan. Ini justru kok konsepnya itu kita buang, kita lepaskan, justru itu ya. Justru di meditasi justru pengetahuan itu jadi nggak penting, karena ketika kita menghadapi masalah, misalnya teman-teman bertemu orang yang seolah-olah menyakiti teman-teman ya, jadi pengetahuan teman-teman ini tentang pikiran itu sifatnya ya datang dan pergi, pikiran itu ya sifatnya mengecewakan, pikiran itu sifatnya bukan diri kita. Kalau kita cuma tahu just pengetahuan kita seperti itu, kita mengetahui konsep itu, kita lekati, ya itu waktu kita menghadapi masalah ya kita sama aja, tetap kita hanyut dengan pikiran. Sama berikutnya, kita seperti terjatuh oleh pohon, kita nggak tahu persis sebab kondisinya, karena pikiran ini semua sebab dan kondisi. Yang kita rasakan hanyalah penderitaannya aja. Yuk, kita nggak bisa menghadapi apa-apa dengan sekedar memahami konsep anicca, dukkha, anatta gitu ya. Jadi pentingnya teman-teman bisa punya pengalaman langsung, berlatih mengenali sifat-sifat pikiran ini gitu ya. Jadi pengetahuannya memang dilepas pada akhirnya ya. Jadi di buku ini dikasih tahu bagus sekali, pada akhirnya mau pengetahuan konsep tentang samatha, meditasi samatha, meditasi vipassana, konsep-konsep macam-macam ya tentang spiritual, ketika kita menghadap kehidupan semuanya dibuang, dilepas itu ya, dilepas karena sama sekali nggak guna gitu, nggak berguna sama sekali. Nah di sini bagus ya, di bab 2 dikasih tahu bila pengetahuan sudah benar, yakni sesuai dengan kenyataan, ia akan menyebar serta menerangi setiap jalan kita. Ini maksudnya apa nih? Kalau pengetahuan kita sudah belajar sesuatu pengetahuan yang benar ya, the knowing ya, yang benar-benar clear, pengetahuan yang clear sesuai dengan truth, kebenaran yang kita alami ya. Ini dalam konteks meditasi ya, spiritual ya. Maka pengetahuan ini akan menerangi kita ya, setiap langkah kita berikutnya. Maksudnya apa sih? Pengetahuan kayak seperti konsep dikasih tahu anicca, dukkha, anatta, semuanya pikiran itu selalu bergerak, datang dan pergi, pikiran itu selalu tidak pernah puas, pikiran itu selalu bukan diri kita. Ini kan pengetahuan yang benar ya, pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran ya. Jadi kalau teman-teman dengan jernih, jelas konsep anicca, dukkha, anatta ini sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kebenarannya, maka ini pengetahuan inilah yang akan membuat teman-teman bertumbuh itu ya. Oke, seperti itu. Nah di sini dikatakan di berikutnya ya, dikatakan
Bahkan ketenangan batin bukan tujuan akhir. Jadi samatha itu ya, meditasi samatha atau ketenangan batin itu ya bukan tujuan juga. Maksudnya apa? Misalnya kita bermeditasi, kita berlatih. Oke, kita kesal, terus kita meditasi samatha, mindfulness. Oh, keselnya akhirnya hilang, gitu ya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa tidak stop sampai situ, tidak stop sampai samatha, tidak stop sampai batinnya tenang. Kenapa? Karena batin kita tenang itu karena sebab kondisi. Lagi-lagi ada kondisi. Nah, selama ada sebab kondisi, ada terkondisikan, maka ia akan selalu bergerak, datang dan pergi. Kan gitu ya. Kenapa bisa tenang batinnya? Karena ada sebab kondisi dibuat tenang. Kita sudah mengetahui sifatnya pikiran itu selalu bergerak, berubah, tidak tetap. Maka ketika dia terkondisikan untuk tenang, bahkan dia juga bisa nanti terkondisikan untuk tidak tenang. Jadi memang bukan pikiran tenang itu ya tujuan akhirnya. Oh, tenang, mindfulness. Oh, aduh lagi kacau, meditasi, selesai. Nggak stop dari situ, nggak stop sampai situ tujuannya gitu. Karena masih terkondisikan. Kita harus mengenali yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak terkondisikan. Kita mau mengenali itu, itulah baru kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita baru bisa terbebaskan dari penderitaan, sumber penderitaan. Karena unconditional, apapun yang terjadi dia tetap tenang. Itu yang mau kita kenali. Makanya ada namanya vipassana. Vipassana kita mengenali sebab kondisi dari penderitaan itu. Kalau kita tenang gara-gara kita misalkan mulai fokus pikiran kita akhirnya tenang, damai, berarti kita melekati kondisi damai. Berarti selama ada kemelekatan ini justru kita harus kenali itu, kita vipassana lagi gitu. Kalau nggak kita tetap menderita, hanyut dan menderita karena kita melekat sama ketenangan itu sendiri. Jadi gitu ya, ketika melekat pada ketenangan itu membawa penderitaan juga ya, karena ada sebab kondisi. Oke, itu jadi nggak stop sampai samatha. Makanya ada namanya vipassana, menganalisa. Kita mencoba melihat jauh lebih dalam, jernih sumber sebab kondisinya sampai mengenali yang tak terkondisikan. Itu. Ini buku bagus sekali ya, tipis tapi boleh dibilang dalam sekali yang dibahas. Oke, jadi ketenangan samatha, yang batin tenang, berarti meditasi batin tenang itu nggak cukup soal itu, karena samsara itu masih bermain di sebab kondisi. Oke. Karena ketika kita nih di sini bagus sekali, ketika kita mengidentifikasikan masih saya damai, saya tenang, ini masih bermasalah. Ya di sini dikasih tahu. Kenapa? Karena ketika kita bilang saya damai, berarti ada sesuatu yang mengkondisikan saya damai. Itu satu. Kedua, berarti ada sayanya di sini loh. Ada seperti ada apa ya? Ada identitas diri yang eksis. Gitu ya. Nah, ini yang membuat padahal semuanya itu adalah bukan diri. Anicca, dukkha, anatta. Gitu ya. Ketika kita mengidentifikasikan diri kita bahwa ada saya tenang, saya baik, atau terbaliknya saya buruk, berarti kan ada sesuatu yang dilekati, ada eksistensi. Ya, maka disitulah samsara tetap bergerak ya. Samsara di sini ya seperti lingkaran jalan penderitaan yang tidak akhir, maksudnya seperti itu. Oke. Kalau di bahasa pendekatan konsep UMA ya, jadi maksudnya saya bahagia, berarti sayanya ada nih. Sayanya yang mana nih? Saya bahagia, berarti ada eksistensi aku yang bahagia. Itu. Sedangkan akunya sendiri nggak ada. Ketika ada aku yang bahagia, berarti ada aku yang tidak bahagia. Berarti aku ini terkondisikan. Nah ya, jadi maksudnya seperti itu ya. Oke. Nah,
Nah, dari sini kan kita di berikutnya ya, di halaman-halaman terakhir bab terakhir kita mulai diajak mengenali namanya kesadaran ya. Jadi dia kasih tahu sebenarnya pikiran ini ya netral, tak terkondisikan gitu ya. Ya pikiran itu ya bukan apa-apa ya, kalau kita cari ya memang pikirannya nggak ada apa-apa, bentuknya apa ya, nggak ada apa-apa ya. Ini nature of perception aja yang bergerak gitu ya. Dia ada karena ada kesadaran yang mengenali di sini. Jadi kesadaran mengamati pikiran. Pikiran ini kan selalu terus bergerak, ya bergerak, terus bergerak, berubah, terkondisikan. Tapi ada sesuatu yang tak terkondisikan, yaitu namanya kesadaran. Kesadaran yang mengamati pikiran. Nah, kita diajak untuk mengenali sang kesadaran itu. Kesadaran itu ada, gitu ya. Di dalam pikiran kesadaran itu ada, karena tanpa kesadaran pikiran itu nggak ada, gitu ya. Ketika pikiran itu bisa ada, dia karena ada yang mengenali dia ada. Yang mengenali itu tak terpengaruh oleh pikiran. Pikiran boleh berubah-berubah, yang mengenali itu tetap tak terkondisikan, tak terganggu oleh apapun gitu loh. Jadi dia ada aja. Pikirannya berubah, dia tetap ada. Senang, sedih, berubah, sakit hati, menderita, bahagia, dia berubah-ubah pikirannya. Tapi yang mengenali, kesadaran yang mengenali itu dia tetap. Nah itu. Oke. Nah, jadi ya sampai di situ, di bab 2 pembahasannya sampai situ ya. Jadi kita diajak untuk nggak sekedar teori, karena teori nggak mampu membuat kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, terbebaskan dari penderitaan gitu ya. Tapi kita diajak untuk nggak sekedar memahami. Memang di awal perjalanan kita harus memahami konsepnya dulu, tapi akhirnya itu kita menghadapi kehidupan dengan melepaskan teori dan menyadari, mengenali ya. Jadi pahamilah, sadarilah, kenalilah, ya udah gitu ya. Oke, ini pembahasan bab 2 udah selesai. Buku Damai Tak Tergoyahkan, ini buku bagus sekali. Semoga teman-teman dapat insight dari pembahasan ini. Silakan yang teman-teman belum menyimak pembahasan sebelumnya, silakan lihat video saya sebelumnya. Saya ada bab satunya. Oke, support terus channel ini, jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Nanti saya akan, kalau benar-benar banyak yang view dan banyak yang like, ternyata saya akan lanjut bahas buku ini sampai selesai. Ini buku bagus, benar-benar bagus. Dan silakan teman-teman ada rekomendasi buku yang berhubungan dengan kesadaran, bukunya spiritual lah ya, meditasi, apapun itu, rekomen. Silakan komen, nanti saya coba ulas ya tiap babnya. Terima kasih, sampai jumpa, namaste.